baru tahu setelah saya masuk Islam. Dulu saya pikir kan, kok Islam kayak gitu sih, boleh punya istri 3, 4, pikiran saya gitu kan, jelek aja gitu loh. Tapi setelah saya jadi Islam, saya baru tahu, oh ternyata begitu gitu ya kan. Bahkan teman saya ada yang membolehkan suaminya poligami, suaminya malah nggak mau. Kamu kalau mau poligami silakan gitu. Dia malah, suami saya malah nggak mau saya suruh poligami. Kenapa? Ya karena dia merasa dia belum bisa bersikap adil gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ya gitulah, sampai saya ngontrak juga ya, pokoknya memprihatinkan lah, pokoknya secara ekonomi. Akhirnya setelah udah berapa lama, mungkin mama saya nggak tega juga kali ya lihat saya gitu kan. Sampai saya minjem duit kemana-mana juga itu buat menyambung hidup lah istilah kata, karena saya nggak kerja gitu kan. Akhirnya saya satu-satunya jalan, saya harus minta tolong mama saya juga gitu kan. Mama saya mungkin kasihan juga kali lihat saya ya, sampai mau jadi TKW segala kan, sampai di penampungan TKW gitu kan. Anak gua masa mau jadi TKW kali gitu kan, sedangkan dia aja kan punya usaha sendiri kan, dia jualan makanan gitu. Akhirnya udah lu bantuin mama aja sini gitu, mungkin dia kasihan juga sama saya. Ya begitulah, secara ekonomi aja sih kalau menurut saya ujiannya ya. Tapi saya tetap aja, saya mah selalu berpikirnya ya ini mungkin takdir saya kali ya harus begini gitu kan. Saya memang saya nggak muluk-muluk gitu loh masuk Islam. Kan ada yang bilang, oh dia masuk Islam karena dia mau karena dapat materi lah apalah. Buktinya saya enggak kok. Emang saya masuk Islam tuh saya dikasih duit gitu. Kan beda sama yang lain gitu, yang dari umat sebelah mah suruh masuk agamanya ntar diiming-imingi dikasih apa. Saya mah nggak ada yang iming-imingin saya, malah justru saya secara ekonomi saya harus berjuang gitu loh. Menjadi mu'alaf itu bukannya berarti dia bebas dari masalah, jadi seorang muslim juga bukan berarti dia bebas dari masalah. Justru itu bagian dari ujian iman gitu loh kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa bilang kita itu beriman kalau kita itu imannya nggak diuji? Itu tuh bohong gitu loh. Allah sendiri kan, saya pernah baca ya di Al-Quran, coba saya lupa ayatnya. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kamu beriman tanpa kamu tuh harus mengalami ujian dulu gitu. Justru itulah perlunya ujian untuk membuktikan kepada Allah kalau ini loh saya tuh beriman gitu loh, saya tuh beriman loh, ini bukti dari iman saya gitu. Jadi kita harus berjuang gitu, untuk memperjuangkan iman tuh kita harus berjuang gitu, memang nggak mudah gitu. Tapi itu sebagai suatu wujud bukti keimanan kita kepada Allah. Kayak dulu kan Nabi Ayub juga kan gitu kan, sampai harus mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupannya, harus kena penyakit lepra lah, sampai semua hartanya hilang gitu kan, anaknya meninggal. Tapi apakah Nabi Ayub terus murtad gitu kan? Enggak. Nah itu bagian dari iman gitu loh. Kita ini mengalami ujian gak seberat Nabi Ayub loh. Nabi Ayub itu udah menurut saya udah paling, waktu saya jadi seorang SSC aja saya baca kisah Nabi Ayub kan juga ada ya di Bible ya Nabi Ayub. Saya sampai membayangkannya gitu, kayaknya sampai sedih gitu, ya Allah coba kalau saya jadi Nabi Ayub gimana perasaan saya gitu kan. Sampai kena penyakit digaruk-garukin pakai beling gitu kan, sampai berdarah-darah. Bagaimana gitu perasaannya, udah begitu aja masih setia gitu sama Allah, nggak mau mengutuki Allah gitu. Karena waktu istrinya aja bilang, kalau di Bible ya, ini kisah dari Bible yang saya baca, istrinya kan sampai bilang ke Nabi Ayub gini, katanya, engkau udah kayak gitu aja masih mau menyembah kepada Allahmu gitu, kepada Allah gitu kan, mereka nyebutnya kan Allah kalau di Bible. Katanya matilah gitu kan, kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sampai ngomong gitu kalau saya yang baca di Bible ya. Tapi Nabi Ayub bilangnya apa? Katanya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Masa kita mau menerima sesuatu yang baik tapi nggak mau menerima sesuatu yang buruk dari Allah, katanya gitu. Berarti kan Nabi Ayub masih berpikir ini Allah yang bikin dia tuh begini gitu, tapi dia nggak mau nyalahin Allah gitu. Tapi Nabi Ayub nggak mengutuki Allah, masih tetap setia gitu sama Allah, masih tetap menyembah Allah. Makanya kan Allah ganti kan semuanya berkali-kali lipat karena iman dari Nabi Ayub itu gitu loh. Karena membuktikan perbuatannya itu membuktikan imannya, tetap setia walaupun keadaannya, karena kan fitnahnya dari iblis kan, oh Ayub bisa setia karena Allah selalu menjaga dia, Allah selalu melindungi dia. Coba Allah ambil semua harta dia,
apakah Ayub masih mau setia? Nah itu buktinya masih setia kan, walaupun semua hartanya diambil, dikasih penyakit, anaknya nggak ada, masih tetap setia. Berarti kan fitnahan iblis itu kan salah gitu loh, nggak terbukti ya kan. Buktinya itu ada yang ngomong lagi, oh dia jelas aja dia nabi, katanya dia pasti setia. Ya bukan soal gitu, walaupun nabi kan dia manusia juga. Ya kan, kita harus mengikuti teladan nabi kan, bukan hanya karena beliau itu nabi, terus beliau itu bisa setia. Nah kita juga kalau mau setia bisa kok, kan sama-sama manusia, ya kan. Memang sih keimanan nabi mungkin lebih kuat daripada kita gitu kan yang bukan nabi, tapi kan ya kita harus mengikuti teladan dari nabi seperti teladan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain lah, Nabi Yunus, banyak lah kan kisah-kisah nabi itu yang setia gitu kan, walaupun kayak Nabi Ibrahim yang dibakar itu kan, dibakar sampai dibakar di api aja sampai tetap maksudnya masih setia sampai berdoa kepada Allah ya kan, sampai Allah bilang apinya jadi dingin, ya dingin gitu. Karena Allah tuh pasti akan melindungi umatnya tuh yang setia gitu, walaupun sampai titik darah penghabisan gitu, ibarat kata sampai taruhannya nyawa pun kalau setia ya pasti Allah menjamin gitu loh. Nggak perlu ada rasa gentar gitu kan, manusia itu kan bisa membunuh jiwa, membunuh raga, tapi nggak bisa membunuh roh gitu loh. Kan roh itu miliknya Allah. Kalaupun kita dimatikan sama manusia, Allah bisa bangkitin lagi kok. Gitu kan, ibaratnya kan gitu. Seperti itu sih. Masya Allah, luar biasa. Pengetahuan tentang Islam sudah luar biasa sekali ini, Masya Allah. Nah, terus ini mungkin waktunya udah menjelang maghrib, mungkin singkat-singkat. Iya, dan sekarang udah jam berapa? Jam 5 lewat ya? Di sini 5.13. Oh, ini masih, sama kok, 5.13 sama. Sama ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat ikrar syahadat itu apa sih yang Ukti rasakan? Pada saat apa, Cak? Pada saat bersyahadat ikrar, dituntun syahadat itu perasaan Ukti itu seperti apa? Lega lah. Maksudnya lega, terus kayaknya langsung Pak Ustadznya ngelihat saya tuh langsung, katanya tuh lihat, katanya pakai kerudung, katanya auranya tuh langsung kelihatan, katanya. Saya bilang, aura apa Pak Ustadz? Ya auranya tuh berbeda, katanya kalau pakai kerudung sama nggak pakai kerudung, katanya. Oh gitu ya, saya bilang. Iya, katanya apalagi udah bersahadat gitu kan, kayaknya tuh udah kena air wudhu lah gitu ya. Langsung auranya tuh udah berbeda gitu, kayaknya tuh. Pokoknya gitulah kan orang-orang yang melihat gitu kan, saya kan juga nggak bisa ngelihat karena saya nggak ngaca juga, saya nggak tahu. Mereka Pak Ustadznya ngomong gitu katanya, maksudnya beda katanya kalau orang yang udah bersahadat, udah berkerudung tuh beda auranya katanya karena udah kena air wudhu katanya gitu kan. Saya bilang ya alhamdulillah lah, saya bilang ya semoga tetap istiqomah. Itu Pak Ustadz itu masih tetap ini sih setelah saya udah bersahadat berapa lama juga masih tetap komunikasi gitu, maksudnya masih tetap memberi nasihat gitu, jangan gitu maksudnya ya, karena beliau kan punya pondok pesantren juga kan, jadi ya gitulah, mungkin ya turut mendoakan saya juga lah pastinya gitu kan, karena kan yang mensyahadatkan saya kan beliau kan gitu, jadi dia berharap ya saya tetap istiqomah gitu kan. Jadi ya karena saya juga gini ya Cak Nur, jadi saya tuh memang mungkin dari kecil orangnya termasuk religius sih, jadi kalau saya berdoa gitu kayaknya saya kalau ini berdoa itu benar-benar berharap gitu doa saya tuh dikabulin gitu. Dan alhamdulillah saya sejak jadi muslimah sih, ketika saya punya masalah ya, jadi saya tuh benar-benar berdoa, sholat tahajud, ya alhamdulillah doa saya dikabulin gitu loh. Iya, memang kayak kita tuh harus yang penting tuh harus dengan iman gitu. Kita beriman kalau doa kita tuh pasti Allah dengar, Allah kabulin. Itu benar-benar dikabulin gitu sama Allah. Harus benar-benar ikhtiar juga ya, jangan cuma beriman aja, harus ikhtiar, sholat tahajud, terus benar-benar memohon sama Allah, minta petunjuk jalan keluar. Alhamdulillah sih, masalah saya waktu itu saya sempat ada masalah yang lumayan berat gitu ya. Saya tiap malam sholat tahajud gitu ya Allah. Saya alhamdulillah dikasih jalan keluar gitu loh. Doa saya tuh banyak yang dikabulin maksudnya. Ya jadi saya dari situ saya semakin yakin gitu ya, maksudnya ya memang setiap doa itu kalau yang didoakan dengan iman itu pasti akan Allah kabulin gitu loh.
Jadi ya nggak pernah, gimana ya, saya juga baru tahu ya sejak saya masuk Islam tuh, setiap perbuatan kita, amalan-amalan kita sekecil apapun itu, Allah tuh pasti kasih pahalanya sendiri gitu loh. Nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi amalan itu tuh bukan hanya sekedar perbuatan ya, dari perkataan juga bisa, amalan baik itu kan dari perkataan juga bisa. Kayak kita menasihati orang, ngajak orang sholat aja itu udah ada pahalanya sendiri gitu. Saya berpikir dalam Islam ini pahalanya ini sangat royal gitu loh, diberikan gitu kan. Bukan hanya kita menolong orang aja, ngasih orang duit aja baru dapat pahala. Kita nolong orang nih, bawain barang bawaan dia, bantuin aja itu udah ada pahalanya sendiri gitu loh. Sekecil apapun amalan baik kita itu sama Allah tuh dihargai gitu, ada pahalanya sendiri. Jadi saya tuh sangat bersyukur gitu ya menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW gitu. Bahkan saya kepengen gitu bisa baca sirah nabawiyah gitu, kisah-kisah tentang para nabi, perjuangan Nabi Muhammad gitu kan. Karena saya begitu mendengar kisahnya, baru kecil aja saya dengar kisah Nabi Muhammad pas sakaratul maut itu aja masih mengingat umatnya gitu kan, ya umati gitu, umatku nih gimana gitu. Saya tuh merasa ya Allah gitu, kayaknya saya tuh beruntung banget jadi umat dari Nabi Muhammad gitu loh. Ya kan, Nabi Muhammad begitu menyayangi umatnya gitu kan, sampai pada saat detik-detik terakhir hidupnya aja masih mengingat umatku bagaimana gitu kalau aku tuh udah nggak ada gitu. Jadi masih tetap mengingat umatnya terus. Jadi saya tuh semakin mencintai Islam gitu loh. Jadi setelah saya mengetahui Islam itu seperti ini ajarannya. Jadi image saya yang dulu gitu, kalau dulu kan saya berpikir Islam itu kan negatifnya tuh poligami gitu kan, masalah poligami. Tapi ternyata gak ada keraguan gitu, poligami itu bukannya kewajiban tapi solusi gitu. Dan juga poligami itu kan justru dengan dalam Islam poligami itu dibatasi ya kan. Kalau dulu nabi-nabi itu kan poligami bisa punya ratusan istri gitu kan. Justru dalam Islam itu malah dibatasi. Dan itu juga kalau kita bisa bersikap adil. Kalau nggak bisa bersikap adil cukup satu saja. Kan kalau umat sebelah bacanya cuma sepotong ayat gitu kan, cuman 4 orang saja, tapi kan belakangnya nggak dibaca ayatnya kan. Nah, seterusnya kan ada. Kalau tidak bisa bersikap adil cukup satu saja. Nah itu baca sampai belakang sampai selesai gitu. Jadi Allah itu kalau misalkan memberikan kayak masalah poligami gitu ya, maksudnya ya batasan itu kan ada syaratnya. Jadi boleh poligami ada syaratnya, bukan seenak-enak boleh kawin 3 orang 4 orang gitu kan, tapi dia nggak menafkahi istrinya, nggak bisa bersikap adil, istri pertamanya nggak ngasih izin terus dia punya istri 3-4, ya itu nggak boleh kan. Itu berarti nggak sesuai dengan peraturan yang Allah berikan ya kan. Yang pertama kan harus bersikap adil, itu sudah gitu kan harus ada izin juga dari istrinya, boleh apa enggak, kan harus menjaga perasaan istrinya juga dong ya kan. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Dan nggak bisa seenak-enaknya gitulah, maksudnya ada syaratnya gitu. Jadi bukannya kewajiban, tapi solusi aja gitu. Dan itu nggak diwajibkan. Dari situ saya baru tahu setelah saya masuk Islam. Dulu saya pikir kan, kok Islam kayak gitu sih, boleh punya istri 3, 4, pikiran saya gitu kan, jelek aja gitu loh. Tapi setelah saya jadi Islam, saya baru tahu, oh ternyata begitu gitu ya kan. Bahkan teman saya ada yang membolehkan suaminya poligami, suaminya malah nggak mau. Kamu kalau mau poligami silakan gitu. Dia malah
suami saya malah nggak mau saya suruh poligami. Kenapa? Ya karena dia merasa dia belum bisa bersikap adil gitu loh. Dia tahu kekurangan diri dia gitu. Dia nggak bisa bersikap adil. Mendingan satu aja daripada nanti ada yang tersakiti gitu kan. Misalkan punya istri dua, tapi dia nggak bisa bersikap adil kan, istrinya pasti ada yang merasa tersakiti kan. Gitu. Saya malah ngizinin suami saya poligami, dia malah nggak mau gitu kan, lucu kan. Kalau orang-orang malah bilang, saya dulu waktu live dikata-katain gini, oh mbak ini katanya masuk Islam udah siap ya di poligami ya, katanya gitu. Saya bilang belum tentu loh semua laki-laki itu mau poligami, ya kan. Buktinya itu aja dikasih izin poligami dia nggak mau cowoknya. Ya bukan berarti dia pikir wah poligami enak nih bisa punya istri 2, 3, 4 gitu. Bukan begitu. Kalau laki-laki yang istilahnya mau mengikuti syariat Islam ya, yang bijaksana, yang bisa mengerti perasaan istrinya, dia pasti nggak mau malahan poligami gitu loh. Dia nggak mau karena dia merasa dia belum tentu bisa sanggup bersikap adil gitu. Kan syaratnya harus adil. Bisa nggak bersikap adil gitu kan? Gitu loh Cak Mun. Udah sih saya rasa jadi kepanjangan. Enggak apa-apa, sebenarnya 5 jam enggak masalah. 5 jam. Nah, terus bosan lagi orang dengarnya. Enggak lah, ini kan kita itu di media dakwah itu tujuannya satu dakwah, kedua kita kuasai nih media sosial, hal-hal yang baik, hal-hal dakwah untuk syiar. Jangan sampai di media sosial, terutama di YouTube itu dikuasai hal-hal yang sifatnya sia-sia atau maksiat seperti itu. Jadi nggak masalah seperti itu. Jadi terus mengingatkan kita terus untuk belajar, untuk ambil ibrohnya. Seperti ada hafalan dah. Saya surat Al-Kahfi sebenarnya udah mau hafal sih, cuman masih takut-takut salah gitu. Kan surat Al-Kahfi kan ayat 1 sampai 10, 101 sampai 110 ya, yang 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir gitu. Cuman saya masih takut salah gitu kan. Kalau waktu itu saya lagi niat saya mau hafalin surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi tuh. Kalau Al-Mulk kan dibacanya sebelum tidur, baca surat Al-Mulk gitu. Kalau Al-Kahfi kan tiap hari Jumat gitu. Saya lagi ini sih lagi pengen hafalin biar bener-bener hafal. Soalnya kan kalau Al-Quran nggak boleh sembarangan. Nanti kalau ada yang salah, lupa satu ayat aja kan nggak boleh. Makanya saya pengen bener-bener saya sempurnain dulu gitu. Cuman kadang-kadang kalau lagi di jalan gitu saya suka ingat-ingat surat Al-Kahfi. Cuman takutnya salah gitu kalau diomongin, maksudnya kalau dilafalin gitu, takut masih ada yang salah, takut lupa gitu. Makanya mendingan yang saya udah yakin ingat aja. Kalau masih belum terlalu yakin ingat sepenuhnya kan mendingan gak usah ya kan. Nanti kalau sudah hafal surat Al-Kahfi hubungi saya nanti. Surat Al-Kahfi. Iya cuman tatwidnya takut salah saya mah, tatwid itu loh panjang pendeknya kan. Tajwid. Nah, tajwidnya kan harus benar. Maka itu saya pengen belajar ngaji itu begitu biar ketika saya ngaji itu udah benar tajwidnya gitu loh. Tajwid, kemudian makhorijul huruf. Nah itu ini harus dikuasai. Jadi nanti fasih gitu. Iya gitu, saya maunya begitu. Cuman ini belum ketemu guru ngajinya ini. Saya tuh pengen kalau bisa belajar online juga nggak apa-apa lah lewat Zoom kayak gitu belajarnya. Jadi ada yang ngajarin gitu. Saya pengennya gitu tuh. Jadi kayak kemarin saya baru dikajarin cara Al-Fatihah gitu kan. Terus kayak melafalkan basmalah gitu yang benar gitu. Jadi waktu itu baru diajarin Al-Fatihah aja sih sama Pak Ustadznya. Saya bilang nanti coba surat-surat yang lain kayak Anas gitu. Jadi biar tajwidnya yang benar gimana, cara ngajinya gitu maksudnya, pelafalannya gitu. Tadinya saya bilang udah Pak Ustadz dari Iqra 4 aja. Aduh mendingan ini aja deh daripada Iqra 4 langsung aja katanya. Ntar saya benerin kalau ada yang salah gitu panjang pendeknya gitu. Misal surat kayak Anas terus nanti Al-Baqarah. Waduh Al-Baqarah mah kepanjangan kali saya bilang. Ya nggak apa-apa katanya kan sedikit-sedikit katanya berapa ayat dibenerin gitu kalau ada yang salah gitu kan. Gitu. Dalam menghafal Al-Quran itu jangan khawatir, kita nggak usah buru-buru selesai, tapi Allah itu menilai
umatnya itu usahanya, Niatnya ya. Usahanya, rutinitasnya. Buat apa kalau kita hafal tapi tidak pernah diamalkan? Jadi orang belajar itu pahalanya dua kali lipat. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita meninggal belum hafal khatam gitu ya nggak masalah. Allah itu menilainya pada saat kita itu belajar secara rutin, rutinitasnya itu kontinu. Iya betul. Jadi yang dinilai itu kontinunya itu. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Cuman kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran belum benar tajwidnya nggak apa-apa gitu. Misalkan saya lagi baca Al-Quran nih tajwidnya belum benar gitu, nggak apa-apa. Kalau hafalan, bukan hafalan, lagi baca aja. Membaca. Jadi kayak gini tahapan membaca Al-Quran itu yang pertama makhrijul huruf ya. Makhrijul huruf harus betul. Kemudian kalau sudah bisa pengucapan makhrijul hurufnya meningkat ke tajwid. Nanti kalau sudah tajwid nanti kita artinya kemudian tafsirnya seperti itu terus sampai kita hafal betul. Jadi tahapannya itu makhrijul huruf kemudian sama tajwid itu insya Allah membacanya itu fasih, insya Allah. Dan pengucapannya itu enak didengar seperti itu. Iya, masalahnya kan nggak ada yang ngajarin saya. Jadinya suami saya juga justru masih pengen belajar, dia juga pengen belajar tajwidnya, dia juga sama. Ustadz di sekitarnya. Saya Ustadzah, baru pindah di sini, baru berapa bulan saya di sini kontrakannya. Jadi tiap pulang kerja aja, pulang dari itu kan saya dari rumah mama saya tuh malam, terus nyampe sini tuh malam paling kalau hari Sabtu Minggu sore sih udah nyampe rumah ya. Hari Senin kan libur kayak hari ini. Jadi nggak tahu saya juga majelis taklim di sini di mana. Kalau dulu mah di pas sebelah saya tuh majelis taklim gitu. Jadi kan enak ya. Kalau di sini saya nggak tahu, masjidnya juga kan agak jauh juga sih lumayan. Saya juga nggak tahu majelis taklimnya di mana. Kalau misalnya tahu kan mungkin bisa ketemu sama ada yang bisa ngajarin ngaji atau apa gitu kan, enak kan. Paling juga sempetnya hari Sabtu Minggu Senin kalaupun mau belajar ngaji gitu. Soalnya hari Selasa sampai Jumat tuh pulangnya malam terus gitu loh. Saya pengennya sih bisa belajar online kalau bisa gitu kan. Belajar online lewat Zoom gitu maksudnya. Jadi kan enak gitu kan, nggak usah. Nah, maksudnya kalau misalkan kalau lewat Zoom gitu kan nggak perlu ketemuan langsung juga bisa maksudnya gitu. Kalau saya sih paling kalau belajar lagi ngaji gitu, kalau kayak surat-surat Al-Kahfi atau apa saya lihat bacanya sih Arabnya, bukan terjemahannya. Baca Arabnya, cuman masalahnya itu tajwidnya itu udah benar atau belum gitu. Jadi yang masih saya ragukan itu bisa sesuai dengan makhrajul huruf ya, apa namanya? Makhrijul huruf iya, sama tajwidnya itu. Pengucapan makhraj. Iya, makhraj. Iya. Nah, itu yang takut salahnya di situ saya, karena kan ngaji itu kan nggak boleh sembarangan kan. Kita kalau beda lafalnya aja kan artinya bisa beda, ya kan? Betul. Itu kayak macam di huruf-huruf hijaiyah itu kan hampir ada kesamaan bagi orang Indonesia umumnya ya, karena pengucapannya kita kan biasa pakai dialek Indonesia gitu kan. Jadi kayak macam sin terus shin kemudian sin kan beda nih. Kalau mungkin kalau di fathah mungkin sedikit berbeda kelihatannya, tapi kalau di kasroh akan samar kalau hampir sama kalau kita nggak tahu makhrijul hurufnya. Kayak macam sin dibaca si, kemudian shin dibaca shi, kemudian sui sui di kasroh ini kalau di kasroh. Baik, untuk menyingkat waktu karena memang ini mendekati maghrib, kira-kira harapan Ukti ke depannya seperti apa? Harapan saya bisa lancar ngaji. Udah bisa lancar ngaji. Ya gitulah niat saya sih, pengen tetap bisa siar gitu ya di channel saya.
walaupun saya nggak nayangin debat-debat lagi, tapi saya pengen tetap bisa berdakwah gitu. Pengen, karena niat saya bikin channel itu kan memang untuk siar, ya kan, dengan menampilkan kayak mualaf-mualaf kayak gitu. Ya kalau kedepannya ya semoga saya bisa tetap terus berdakwah, biar saya bisa pinter ngaji, bisa lancar ngaji. Terus saya pengen, saya ada angan-angan sih ya. Angan-angan apa sih namanya itu? Bukannya angan-angan sih, cita-cita ya mungkin ya. Saya bercita-cita sih sama suami saya. Saya bilang kalau saya punya rumah sendiri, nanti saya punya rumah, saya pengen beli tanahnya tuh yang ada tanah lah, saya bisa bangun masjid atau musola kayak setidaknya bisa untuk tempat anak-anak belajar ngaji gitu, anak-anak yatim piatu gitu, di situ ada guru ngajinya. Maksudnya biar mereka tuh bisa dapat pendidikan agama lah gitu. Maksudnya selain dari pendidikan formal gitu ya, yang belum bisa ngaji, untuk ibu-ibunya kayak apa gitu. Saya pengen pokoknya dalam hal keagamaan lah gitu. Kalau cita-cita saya sih begitu, pengen bangun masjid, pengen bangun tempat untuk belajar ngaji untuk anak-anak yatim kayak gitu. Baik, mungkin terakhir mungkin pesan kepada pemirsa sahabat Mualaf TV yang mungkin sedang mendengarkan, melihat, ya. Kira-kira pesan Ukti untuk pemirsa sahabat Mualaf TV yang sudah Muslim sejak lahir itu seperti apa? Muslim sejak lahir ya sebaiknya mensupport gitu ya untuk para mualaf gitu, maksudnya yang memberikan contoh yang baik lah. Jadi kan khususnya mualaf ini kan apalagi yang masih baru-baru ya, dia masih perlu banyak bimbingan gitu. Jadi harus memberikan contoh yang baik dalam hal akhlak gitu ya. Jadi mensupport gitu, jangan mengucilkan gitu atau bagaimana sih, jangan memberikan contoh yang nggak baik lah gitu. Ya harus ngajarin gitu, banyak-banyak ngajarin, istilahnya membimbing, mensupport gitu aja sih. Terus ya harus kan kita juga kan memberikan kesaksian itu bukan hanya dengan cara berdakwah aja gitu, dengan tingkah laku kita juga kan kita bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang yang bukan Muslim gitu ya. Jadi ya apalagi ya kalau dari lahir kan enak gitu, mereka udah dari kecil udah terbiasa gitu ya dalam hal ibadah. Justru harus memberikan contoh untuk yang masih mualaf gitu. Jangan malah kebalikannya, yang mualaf yang lebih rajin ibadahnya daripada yang Muslim dari lahir, kan nanti malah jadi orang nilainya kok orang Islam begitu sih katanya. Maksudnya nggak pakai kerudung, malah sholatnya bolong-bolong gitu kan. Jadi menilainya tuh udah yang jelek-jelek aja gitu. Justru kan yang Muslim dari lahir harus memberikan contoh supaya banyak yang mualaf gitu kan. Gitu, memberikan contoh dalam hal ibadah, dalam hal tingkah lakunya gitu, harus memperbaiki lah gitu. Ya bukannya saya so sempurna, maksudnya saya justru sangat mengharapkan sekali yang Muslim dari lahir itu justru memberikan semangat gitu loh kepada yang mualaf-mualaf dengan memberikan contoh yang baik gitu. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat Muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi Muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non Muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya
agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan membeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.